orang-orang yang menyatakan Islam sebagai agama, ini adalah satu kebahagiaan, karena Islam itu membawa keselamatan. Dia bisa merasakan nikmatnya ketika berislam, Bapak Ibu, ya. Bagaimana dia bersujud, bagaimana dia bersolawat. Ini subhanallah, ini sebuah nikmat-nikmat yang luar biasa. Termasuk bermajelis ilmu. Bapak Ibu datang ke majelis ilmu seperti ini, bahagia nggak artinya? Bahagia nggak? Bahagia Bapak Ibu, ya. Panjenengan tahu apa hikmahnya menuntut ilmu? Antara lain, satu, dapat rahmat, dapat berkah. Langkah-langkah kaki, yang satu diangkat derajatnya, yang satu diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Madiun dan jajarannya yang sangat kami hormati, pimpinan daerah Aisyah Kota Madiun dan jajarannya yang kami hormati, Bapak Ibu semua, jamaah Majelis Taklim Islamic Center Kota Madiun, calon-calon penghuni surga, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Panjenengan termasuk hamba pilihan Allah, meskipun pilihan terakhir, Bapak Ibu. Maksudnya pilihan terakhir itu setelah ini nggak ada lagi yang kesini, di pilihan terakhir. Tapi dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah, luar biasa. Nanti kalau ada yang datang lagi terlambat, berarti pilihan terakhir kali, gitu Ibu ya, sampai yang paling terakhir. Nggak semua orang dipanggil seperti ini, Bapak Ibu. Meskipun kelihatannya ringan, tapi tidak semua orang terpanggil untuk memenuhi panggilan majelis ilmu. Bapak yang dirahmati Allah, sehat? Semangat Bapak Ibu? Menurut Al-Hakim, orang sehat itu cirinya ada 4, Bapak Ibu. Sudah pernah mendengar? Belum? Yang pertama Bapak Ibu, kalau ditanya menjawab. Ini orang sehat. Jadi kalau ditanya kok tidak menjawab, berarti tidak sehat, nggih Pak ya. Makanya ibu-ibu kalau bapak ditanya di rumah, Bu kok nggak jawab-jawab, itu iya Bu, harus segera didatangi Bu. Ini jangan-jangan bapak tidak sehat ini. Nggih Bu. Yang kedua, orang sehat itu kata Al-Hakim tersenyum, Bapak Ibu. Tersenyum. Tersenyum itu meskipun kelihatannya mudah, jangan dikira orang itu gampang tersenyum loh. Gitu Bapak Ibu ya. Tersenyum itu ibadah, sedekah, gitu. Orang itu beda pendapat saja kadang susah tersenyum Bapak Ibu, apalagi beda pendapatan Bapak Ibu, gitu. Pelera gitu Bu ya. Masya Allah. Yang ketiga, orang sehat itu kata Al-Hakim
enak makan Bapak Ibu. Enak makan. Soto enak, rawon enak, gitu. Kupat sate enak. Pokoknya apa-apa enak, itulah sehat Bapak Ibu nggih. Dahar sama tempe sambel enak, itu sehat Pak. Dan sehat itu mahal Bapak Ibu. Sehat itu mahal. Dan yang keempat kata Al-Hakim, orang sehat itu tidurnya nyenyak. Tidurnya nyenyak Bu. Makanya pengajian kok tidur berarti sehat. Nih kita pengajian barang kok tidur ya sehat Bapak Ibu. Kesehatan, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fokus nggih? Fokus materi. Coba kita game dulu Bapak Ibu. Game itu permainan ya. Saya akan mengatakan sesuatu. Ketika nanti ada kata-kata Islamic Center mengaji, Bapak Ibu silahkan ikuti perintah saya. Kalau belum ada kata-kata Islamic Center mengaji, jangan ikuti perintah saya. Fahimtum? Fahimtum? Fahimna. Argentum? Argentina. Ngerti nggih? Oke. Tangan kanan di atas. Loh, tadi perintahnya gimana? Kan belum ada Islamic Center mengaji. Pas sudah diangkat tangannya, gimana Bapak Ibu ini? Masya Allah. Ya, gak apa-apa ya. Salah gak apa-apa, yang penting kompak. Kompak salah. Gak apa-apa. Ini namanya salah paham Bapak Ibu. Halo? Namanya apa? Salah paham. Ada yang tahu artinya salah paham? Apa Bu? Ibu yang sini salah paham artinya? Salah memahami. Bapak-bapak? Kenapa Pak? Salah dimengerti. Salah paham itu artinya penjenengan salah, saya paham Bapak Ibu. Ingat-ingat ya. Jadi salah paham itu penjenengan salah, saya paham. Nih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya perkenalkan sedikit ya. Jadi saya tadi sudah disebut Pak Darmani dari Ponorogo, istri satu. Sangat saya syukuri Bu. Sangat saya syukuri. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan menambah ya. Akan menambah nikmat nggih Pak ya. Kebahagiaan kita, tambah rahmat niki Bapak Ibu. Dengan bersyukur itu satu disyukuri Bapak Ibu nggih. Nah, disyukuri. Kemudian sehari-hari saya di Widya Iswara Balikan Keagamaan Surabaya. Bapak Ibu tahu penjelasan Widya Iswara itu apa? Apa Bu? Apa? Wah, penatar, narasumber, dikjartih. Dikjartih itu mendidik, mengajar dan melatih ya. ASN dan non ASN di lingkungan Jawa Timur. Guru, pengawas, kepala sekolah, termasuk dosen, termasuk para kiai, pendeta dari berbagai agama, ini juga kita latih di lembaga kami Bapak Ibu. Niki Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada pendaftaran cawit begitu, itu berarti calon Widya Iswara. Jadi putra putri penjenengan ada pendaftaran PNS cawit, itu calon Widya Iswara. Ada cados, calon dosen, ada calon guru ya. Niki Bapak Ibu. Bapak yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Siapa Bapak Ibu anak Adam itu? Halo? Manusia termasuk
kita, telah kamu muliakan anak Adam. Kami mudahkan angkutan di darat dan di laut, termasuk di udara. Jadi panjenengan bisa datang ke sini majelis ilmu tadi, ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Ini atas kemudahan dari Allah. Sunnahnya jalan kaki Bapak Ibu majelis ilmu itu. Halo? Sunnahnya apa? Apa sebab kok sunnahnya jalan kaki? Karena langkah-langkah kaki panjenengan itu Bapak Ibu, yang satu diangkat derajatnya oleh Allah, yang satu diampuni dosanya oleh Allah. Makanya kalau bisa dari rumah ke sini jalan kaki Bapak Ibu, okay? Niki sunnahnya, okay? Jalan kaki. Niki Bapak Ibu ya. Jadi yang jauh ya berangkat jam 2 tadi, jam 1. Ngoten nggih Bapak Ibu ya. Niki. Termasuk memudahkan di laut, di udara, subhanallah. Pesawat terbang yang terbang dengan cepat. Surabaya, Jeddah, Mekah itu hanya sekitar 10 sampai 10,5 jam. Subhanallah. Subhanallah. Ini kemudahan dari Allah. Allah berikan rezeki yang baik-baik dan Allah lebihkan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita itu makhluk yang sangat mulia. Oke Bapak Ibu ya. Sebelumnya kita itu sebenarnya penduduk surga loh Bapak Ibu. Halo. Iya kan? Penduduk surga. Kakek nenek kita gitu, Adam dan Hawa itu kan penduduk surga. Karena melanggar perintah Allah, akhirnya Allah menurunkan Adam dan Hawa dari surga ke muka bumi. Jadi aslinya kita itu penduduk surga, dan kita akan kembali ke surga. Nah hari ini kita sedang mencari jalan yang hilang, mencari jalan pulang, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, pagi ini sesuai dengan tema yang disampaikan panitia, kebahagiaan menurut Al-Quran. Jadi konsep kebahagiaan hidup menurut Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini jadi dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, orang itu banyak salah jalan. Betul? Betul? Jadi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam memanjakan kebutuhan hidupnya Bapak Ibu, banyak yang salah jalan. Dia lebih enjoy memenuhi kebutuhan jasmani. Betul nggih? Betul nggih? Apa enggak boleh Ustadz? Boleh. Tapi jangan lupa kebutuhan yang juga tidak kalah penting dengan jasmani, yaitu kebutuhan rohani. Termasuk seperti ini, penjenengan hadir di majelis ilmu seperti ini Pak, ini kebutuhan rohani. Jasmaninya ya monggo dipelihara, tapi rohaninya juga jangan sampai lupa. Niki Bapak Ibu, minimal seimbang antara rohani dan jasmani, itu minimal loh Bapak Ibu ya. Tapi syukur lebih banyak rohaninya. Inilah Bapak Ibu, orang kebanyakan lupa dalam memilih jalan. Dia lebih banyak memanjakan kebutuhan jasmaninya, ngelencer ke sana, ngelencer ke sini, tapi tidak memperhatikan rohaninya. Boleh ngelencer ke sana, monggo, tapi ingat rohaninya harus juga diperhatikan. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, untuk mencapai hidup seperti ini, tentunya kuncinya apa Bapak Ibu? Biar enak hidup kita, tenang hidup kita, kuncinya apa? Kebahagiaan. Dalam kamus bahasa Indonesia,
Apa artinya bahagia Bapak Ibu? Halo. Artinya bahagia, tenang, terus tentram, damai, aman. Pernah merasakan seperti ini Bapak Ibu? Pernah hatinya tenang, tentram, damai, bahagia? Pernah nggih? Enak gak? Enak. Hidup yang bahagia, tentram, damai itu enak Bapak Ibu. Itu mahal, gitu. Kuncinya apa untuk mencapai itu? Yang pertama apa Bapak Ibu kira-kira? Halo. Yang pertama, selalu dekat dengan Allah. Nah, kedekatan kita dengan Allah itu dengan berzikir kepada Allah. Insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, Allah pun akan dekat dengan kita. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Mau jadi penyanyi nggak jadi Bu. Tapi Bapak Ibu di YouTube, di channel nanti penjenengan cari, saya ada 6 lagu di YouTube. Penjenengan ciptaan saya dan saya yang nyanyikan. Ada lagu Malam Lailatul Qadar, ada Marhaban Ya Ramadan, ada Ayo Sholat Jamaah, Ayo Puasa Sunnah, Sepertiga Malam, kemudian Ayo Kurban. Ada di YouTube, termasuk channel pengajian saya ada di Ustadz Darmani Official, penjenengan buka. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe. Gitu. Ini ada 700 orang. Nanti saya lihat setelah pulang nanti ada tambahan 700 subscribe. Amin ya robbal alamin. Ini yang pertama Bapak Ibu. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Luar biasa Bu. Ketika kita berzikir pada Allah, kita mengingat Allah, mengagungkan asma-asma Allah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Setiap saat, setiap kesempatan. Termasuk istighfar ya. Bahkan kita dianjurkan setiap hari berapa kali istighfar? Halo Bapak Ibu? 70 sampai 100 Bapak Ibu. Kapan dilakukan? Halo? Kapan dilakukan? Setiap saat. Sudah konsisten? Insya Allah. Sudah istiqomah? Apa Bu istiqomah itu? Ajak. Kalau singkatannya istiqomah itu apa? Nama Pak istiqomah? Istiqomah itu singkatannya istri 3 pengen dibangunkan rumah Bapak Ibu. Istiqomah. Ini istiqomah. Ini Bapak Ibu ya. Jadi hanya dengan mengingat Allah. Kalau panjenengan ingin mengistiqomahkan sebuah amalan Bapak Ibu, caranya gimana? Halo? Caranya ditandai waktunya. Satu ditandai Bu. Kemarin ketika di Surabaya saya ditanya, Ustadz gimana cara mengistiqomahkan amalan? Yang pertama ditandai waktunya. Jadi ketika bacaan istighfar ini Bapak Ibu, kita baca sebelum subuh. Ini kita tandai Pak setiap hari. Sehingga ketika kita lupa nggak baca itu ada sesuatu yang hilang. Jadi harus kita tandai Bu. Kita tandai waktunya, kita tandai sebelum subuh misalnya. Ustaz, kalau lupa sebelum subuh, kalau ditandai kok lupa, ya setelah subuh kan nggak apa-apa nggih. Setelah subuh lupa kok nggih setelah subuh. Yang kedua apa cara istiqomah? Napa Bapak Ibu? Apa?
melakukan ya Bapak ya. Fokus, kita harus fokus melakukan, diingat-ingat. Nanti ketika kita fokus, diingat-ingat, terus mempraktekkan amalan-amalan ini, nanti Allah akan membimbing Bapak Ibu. Ini loh yang luar biasa. Allah akan membimbing. Kalau nggak gitu lupa Bapak Ibu kita itu, nggih? Lupa. Dan orang itu kalau sudah lupa apa Bapak Ibu? Tidak ingat Bapak Ibu. Kalau sudah lupa tidak ingat. Jadi perkara-perkara kelihatannya sepele itu kalau nggak fokus, nggak serius, hilang Bapak Ibu. Ini. Kemudian yang ketiga, istiqomah, berturut terus kita, insya Allah. Termasuk amalan-amalan apapun, sholat duha, sholat tahajud, kita jamaah 5 waktu, sholat rawatib, puasa sunnah, apapun, sedekah, ini harus ditandai, okay? Kemudian fokus, harus fokus. Kalau sudah fokus itu melekat Bapak Ibu dalam diri kita, sudah jadi amalan yang paten dalam diri kita, niki Bapak Ibu. Makanya berdekat-dekat dengan Allah, banyak berzikir pada Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, konsep bahagia menurut Al-Quran. Ketika Abu Bakar As-Siddiq di Gua Hira, ada yang menyebutnya Gua Sur, di Jabal Sur dengan Rasulullah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq karena waktu itu dalam incaran orang-orang kafir Quraisy Bapak Ibu, yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebangsa abu-abuan yang lain itu menguber ya. Apa kata Rasulullah pada Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah beserta kita. Ini sebuah gambaran hidup. Jadi kita nggak usah takut dalam hal apapun Bapak Ibu. Nggak usah takut kekurangan, takut miskin, takut tidak sukses. Nggak usah takut. Selama kita ikhtiar, maksimal, sungguh-sungguh, kemudian berdoa dan kita tawakal pada Allah, Allah beserta kita Bapak Ibu. Betul kan? Allah beserta kita. Dan bahkan apapun yang kita minta, halo, dikabulkan oleh Allah. Ada bukti enggak kalau Allah mengabulkan permohonan kita? Buktinya apa Bu? Ayo Pak, apa Pak? Bapak Ibu sebelum menikah punya apa? Sebelum menikah punya apa? Tidak begitu punya apa-apa. Betul? Setelah nikah punya apa-apa. Gitu? Punya rumah, punya anak, punya mobil, punya sawah, kebun, punya lapangan gitu, punya kolam renang. Subhanallah. Itu bukti Allah mengabulkan permohonan. Bahkan semua permohonan kita, bahkan yang kita minta dengan yang diberikan lebih tinggi mana? Halo, yang diberikan. Ini Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Pak. Ya Allah, saya cukup 2, ya Allah anak saya, ya Allah. Ternyata nruwecel sampai 5, 6 gitu ya. Katanya cukup 2, tapi nerecel terus. Ya Allah, saya cukup 1 mobil, ternyata sampai 3 mobil, 4 mobil masih beli terus gitu ya. Cukup 1 kotak sawah ya Allah, ternyata masih beli kebun gitu. Nah ini Bapak Ibu ya. Niki, jadi kita nggak usah takut dalam hidup ini. Allah sudah menjamin. Termasuk menikahkan anak. Anak belum kerja loh Ustaz, nanti kerja apa? Nggih Bu. Bu. Pak. Nggih Pak. Nggak usah takut Pak. Justru dengan menikahkan
atau dengan menikah, anak-anak kita itu diberi rezeki oleh Allah. Betul Pak. Okay. Jadi iyakunu fuqara yughni himillahu min fadli wallahu wasi'un alim. Jadi kalau kalian takut miskin, fuqara, fakir, Allah yang akan mencukupkan Bapak Ibu. Menjalan nggak usah takut mantu. Nanti Allah yang akan berikan pekerjaan anak-anak kita. Sering tuh kita lihat, wah temanten baru kerjaannya datang, gitu. Kadang-kadang di tengah-tengah, apa? Hitung masih belum sudah ada pekerjaan. Itu rahmat Allah yang luar biasa. Dan itu sering kita dapat nih Bapak Ibu ya. Niki Bapak Ibu, jadi kita jangan bersedih. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita ditimpa sebuah musibah, apa yang kita lakukan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah. Jadi ketika kita ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali Bapak Ibu. Niki Pak. Jadi kalau kita tuh dekat dengan Allah, kita menyadari kita tuh milik Allah, setiap saat kita juga siap dipanggil Allah. Tetapi di dunia kok diuji Ustaz? Iya harus diuji Bu. Kata ulama, manusia itu kalau nggak diuji Bapak Ibu, nanti di yaumul kiamah nggak membawa apa-apa Pak. Nggak membawa apa-apa Bu. Ada yang diuji dengan hartanya, hartanya melimpah. Nih yo sik kurang. Halo, wis melimpah nih wis kurang. Ada yang diuji dengan istrinya. Istrinya rewel pol. Halo, ada Bu? Ada Bu? Kalau ibu-ibu Aisyah nggak ada lah. Ada yang diuji dengan suaminya. Ada Bu yang suaminya rewel? Nggak ada Pak. Anggota Muhammadiyah tidak ada. Anggota Muhammadiyah Aisyah itu keluarganya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pagi ini loh penjenengan nampak wajah-wajah penjenengan itu wajah-wajah calon penghuni surga. Kok tahu dari mana Ustaz? Dari mana? Penjenengan tahu nggak ciri penghuni surga yang bisa dilihat di dunia? Ada yang tahu? Yang pertama Bapak Ibu, wajhun malihun. Wajahnya berseri-seri, adem, anyep, seperti jamaah Islamic Center pagi ini. Kelihatan Bu adem, teduh gitu. Yang kedua, lisanun fasihun. Nah, kalau ngomong selalu benar omongannya, tidak menipu. Jadi kalau ditanya suaminya, Dek, uang kemarin apa habis loh Dek? Habis Pak. Lah kok habis melulu Dek? Kok berapapun habis loh Dek? Bapak ya gitu, Pak uangnya kemarin mana Pak? Duit opo? Ketika ditanya kok selalu duit opo? Tapi bukan di sini loh Ibu ini. Bukan di sini nggak ada. Saya kadang-kadang mendengar itu Bapak ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, qalbun taqiyun. Jadi orang berpenduduk surga itu cirinya hatinya ketika diseru dengan panggilan-panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'na wa ata'na. Ibu kalau ada panggilan adzan, Pak, dengar nggih? Ibu dengar nggih? Dengar. Orang yang mendengar itu namanya sami'na. Nah.
Kemudian kalau dia mendatangi berarti atokna. Tapi kok dengar tidak datang, itu namanya tidak sami'na, tidak atokna. Sing susah itu belas edok-edok gak krungu itu. Ya. Pura-pura tidak mendengar Bapak Ibu, nggak ada adzan, ada iqamat, belas nggak mendengar. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Kita selalu sami'na wa atokna. Panggilan majelis ilmu, panggilan haji, panggilan umroh, panggilan sedekah, zakat. Kita. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, oleh karena itu kita harus bersabar. Wasbir innallaha ma'as sabiri. Bersabarlah. Diuji sakit, bersabar. Nggih Bapak Ibu. Diuji sakit, kita bersyukur. Jangan dikira loh Bapak Ibu, orang yang menerima takdir Allah, dia tidak mengeluh. Dia sangat senang dengan takdir sakit itu. Kira-kira menurut penjenengan, orang sakit dengan orang sehat lebih nikmat mana? Lebih menikmat mana? Belum tentu Bu. Bapak, nikmat mana orang sehat dengan orang sakit? Belum tentu. Ada orang itu yang lebih nikmat diberi sakit daripada diberi sehat. Iya Bu. Karena dengan sakit orang itu lebih dekat pada Allah. Nggih Pak ya Bu, lebih dekat pada Allah. Dikit-dikit istighfar, dikit-dikit subhanallah, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Niki Bu. Tapi orang sehat kadang-kadang lupa, gak ingat tadi, lupa. Lupa pada Allah. Sombongnya masa Allah. Ini kalau nggak saya, cah kene ya. Nggih Bu. Nggih Pak ya. Tapi kok iso Kang? Cah kene ya. Ini Bu. Diuji sakit. Diuji merawat orang tuanya yang sakit. Bersabar. Merawat ayahnya, ibunya sakit di atas amben bertahun-tahun. Ada. Bisa bersabar? Bisa. Subhanallah. Bapak Ibu, apa balasan orang yang sabar? Ternyata sabar saja masih kurang loh Bapak Ibu. Ada yang lebih tinggi dari sabar. Napa Bapak Ibu? Ikhlas. Apa Pak? Apa? Ikhlas. Bukan Bu. Yang lebih tinggi dari sabar itu sabar. Iya Pak. Sabar. Iya. Jadi kalau sabarnya pol Bapak Ibu, halo, merawat istrinya yang sakit, merawat ayahnya yang sakit, merawat ibunya yang sakit di atas amben, merawat anaknya yang sakit, balasannya pahala unlimited. Apa unlimited? Tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar dalam menerima takdir Allah, ini balasannya tanpa batas, dapat pahala tanpa batas. Dan bahkan menurut Imam Nawawi Bapak Ibu, orang yang sabarnya puwal tadi, dia akan masuk surga tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai masuk neraka tanpa hisab, ya. Pilih mana? Pilih mana? Masuk surga tanpa hisab. Nah ini Bapak Ibu. Yang keempat, kurang satu, ciri penduduk surga yang bisa dilihat di dunia. Napa Bapak Ibu?
Kolbun napa? Yadun sahyun. Tangannya suka memberi. Nyah nyoh. Nyah nyoh Bapak Ibu. Nyah nyoh. Jadi ketika ada kotak lewat, halo, nyah nyoh. Jangan hanya lewat saja loh ya. Harus infak terbaik, Bapak Ibu. Halo. Makanya panitia selalu mengingatkan, bawalah infak terbaik. Maksudnya terbaik itu apa Bapak Ibu? Iya, banyak dan ikhlas, ya. Ikhlas dok kurang loh Pak. Ikhlas, ya. Banyak ikhlas, ya. Merah lah minimal gitu ya. Gambar merah, Ibu. Oke, Bapak yang dirahmati Allah. Makanya ketika kita bisa bersabar, Masya Allah, Allah akan ganti kesabarannya itu dengan kemuliaan. Dan tidak ada Bu orang yang tidak diuji, itu nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Penjenengan kenapa? Penjenengan tahu nggak? Kalau tetangga penjenengan, teman-teman jenengan itu juga diuji, tahu nggak? Ada yang nggak tahu juga ya? Kenapa kok nggak tahu Bapak Ibu? Ayo, ada yang tahu? Kenapa kok tidak tahu? Karena mereka tidak memberitahu Bapak Ibu. Iya dah? Mereka tidak memberitahu Pak. Dia diuji, sakit, bahkan ada yang merahasiakan sakitnya, okay? Ada orang itu yang merahasiakan sakitnya, merahasiakan kekurangannya juga ada Bapak Ibu, gitu. Merahasiakan kekurangannya. Ini kadang-kadang kita tuh kan selalu memandang rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Ada yang tahu kenapa? Kenapa kita kok memandang rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita? Kenapa Bu? Itu artinya apa Bu? Kenapa Pak? Mengapa kita memandang rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita? Karena apa Bu? Karena kita kurang bersyukur. Bapak-bapak apa? Karena apa? Jawabannya apa? Iri. Ada lagi? Mengapa kadang-kadang kita memandang rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita? Jawabannya, itulah namanya wang sinawang dalam kehidupan. Gitu? Wang sinawang dalam kehidupan. Kadang-kadang kita memandang, orang itu kelihatannya bahagia. Ternyata memang bahagia Bu. Bahagia. Kelihatannya orang itu tidak bahagia, ternyata jeleput Bapak Ibu ya. Ada ya. Jadi karena kita kurang mensyukuri diri kita Bapak Ibu, kita bersyukur. Apa syukur itu Bu? Halo, syukur itu apa? Dari kata sakaro, yaskuru, sakron. Syukur itu membuka, menunjukkan, memperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Nikmat Allah. Itu syukur Bu, memperlihatkan, ya Allah terima kasih, Engkau telah memberikan aku sehat ya Allah. Banyak orang yang sehat. Halo, banyak orang yang sehat tidak sempat. Namun ketika sempat sudah tidak sehat. Betul Ustaz Nasir. Gitu. Banyak orang yang sehat tapi nggak sempat dipanggil majelis ilmu, nggak datang. Begitu sibukkah hidup panjenengan kok nggak pernah menghadiri majelis ilmu? Okay. Dipanggil adzan nggak datang. Begitu sibukkah urusan duniamu? Ini Ibu, ketika sehat nggak sempat. Namun ketika sudah sempat ternyata sudah tidak sehat. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kita bersabar, okay, menghadapi ujian-ujian dari Allah.
dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, lawan dari syukur apa, Bu? Kufur. Kalau kufur apa? Kafaro. Artinya apa? Menutup, menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Nikmat Allah. Nikmat Allah yang sangat banyak itu disembunyikan, Pak. Disembunyikan. Makanya berapapun yang diberikan Allah, kita bersyukur, Bu. Dikasih sedikit ya bersyukur. Wong dikasih sedikit nggak bisa bersyukur, apalagi dikasih banyak. Oke, Bapak Ibu, apapun yang diberikan Allah pada kita harus kita syukuri. Mungkin kita nggak begitu banyak duit tapi sehat, gitu. Ada yang banyak duit tetapi nggak sehat. Ada yang hanya pas-pasan, anaknya sukses, gitu. Dan sebenarnya hidup itu yang baik ya pas-pasan, Bu, gitu, Bu ya. Pas butuh, pas ada. Pas mau umroh, pas ada. Pas mau haji, pas ada. Ini, Bu, doa yang baik itu doa yang pas-pasan. Pas-pasan saja ya Allah. Ketika saya butuh, pas ada ya Allah. Ini pun cukup doanya, Bu. Apapun ya Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita bersabar. Dan memang berat, Bapak Ibu ya. Sabar itu berat. Hanya orang-orang yang memang benar-benar istiqomah dalam ketaatan. Termasuk hadir majelis ilmu seperti ini juga butuh kesabaran, Bapak Ibu, gitu. Jangan dikira loh. Jangan dikira, ini butuh kesabaran juga ini. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, konsep bahagia menurut Al-Quran. Ketika kita sunyi, di malam hari, kita berdoa pada Allah. Di waktu-waktu yang sunyi sepertiga malam, ini waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai ketinggalan sholat tahajud kita, Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan sholat tahajud kita, sholat jamaah kita 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Niki Bapak Ibu, di keheningan malam. Dan bahkan sholat tahajud itu menjadi jalan, menjadi jalan tol masuk surga, jalan selamat, Bapak Ibu. Masih ingat ada berapa jalan selamat mencapai surga? Sesuai hadis sahih ada 4, Bapak Ibu, diingat-ingat. Yang pertama, absus salam. Apa, Bu, absus salam? Sebarkan salam. Selalu mengucap salam. Ketika ketemu sahabat kita, ketemu saudara kita, masuk rumah kita, Bapak Ibu ya, baik ada orang atau tidak, masuk rumah itu salam dan baca bismillah. Setan nggak berani masuk, Bapak Ibu. Apa kata setan? Tidak ada tempat bagiku di rumah ini. Ini, Bapak Ibu, sebarkan salam, selalu mengucap salam. Jangan ketemu, piye bro, kabarmu bro? Pak ya, Bu. Karo kancane, piye bro, salam dulu. Karena salam itu berisi doa, yaitu 1, keselamatan. Yang kedua, dapat rahmat. Yang ketiga, dapat barokah atau keberkahan dari Allah. Boleh piye kabarmu bro setelah salam itu, jangan bro piye bro gua blok-blokan salamnya lupa nih, Bapak Ibu. Niki yang kedua, wa'at imut ta'am, memberi makan. Ini jalan selamat menuju surga.
Kepada siapa? Yang membutuhkan. Anak-anak yatim, fakir miskin, duafa, janda-janda tua. Tapi yang miskin, Bu. Nah, janda tua kaya juga banyak loh, okay? Halo? Janda-janda tua yang miskin, janda tua yang kaya banyak loh, Bu. Dan alhamdulillah kami dengan teman-teman tuh juga mengelola panti asuhan yatim piatu. Tidak hanya anaknya tok, Bu, ibunya juga kita pelihara, ya. Maksudnya dibantu kan, berdua membantu, sama saja dengan membantu ibu bapaknya juga. Ini ke Bapak Ibu. Yang ketiga, wasilul arham, untuk mencapai selamat di surga, menyambung tali silaturahmi, Bapak Ibu, okay? Menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi itu apa, Bu? Menyambung tali kekerabatan yang masih ada hubungan dengan darah, Bapak Ibu. Masih ada dulur pancer, maksudnya itu loh, Bu. Tahu dulur pancer ya? Ada hubungan darah, Bu. Namun secara lebih luas, silaturahmi itu bisa dengan silaturahmi dengan teman, kerabat, tetangga, kerabat jauh, kerabat dekat, itu secara lebih luas. Makanya jangan sampai memutus tali silaturahmi. Mengapa kok dilarang memutus tali silaturahmi? Karena larangan keras, Bapak Ibu. La tadkhulul jannata khati'un wa khati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahmi. Gak akan masuk surga, Bapak Ibu, orang yang memutus tali silaturahmi. Makanya jangan coba-coba, amalan kita sudah banyak gara-gara memutus silaturahmi. Makanya yang enak itu kalau salah kita segera mohon maaf, saling memaafkan. Enak hidup ini, Bu, bahagia, gitu. Bahagia hidup ini, Bu, kalau saling memaafkan. Dengan anaknya, saya biasa, Bu, dengan anak saya. Dek, mohon maaf ya Dek, Abi tadi karena tidak fokus, Abi salah ya Dek, maaf ya Dek. Oh ya Bi, gak apa-apa, Bu. Dengan istri salah, segera mohon maaf, gak apa-apa. Jangan sampai dengan istri berseteru sampai berhari-hari. Ada, Bu? Halo? Ada, Bu? Kalau saya eman-eman, Bu, gitu. Eman-eman, Pak, gitu. Sebentar salah, harus sebentar cepet-cepet memaafkan, saling memaafkan. Maaf ya Mi, tadi Abi salah, maaf. Campur dablek dikit gitu, okay. Halo, dablek penting nggak? Dablek ini penting loh, Pak, ya. Tapi dablek dalam kebaikan penting, Bapak Ibu. Dablek dalam kebaikan itu penting. Ngelonoh dalam bahasanya ya, ngelonoh. Jadi hidup tuh enak, bahagia tuh, Pak. Jangan sampai memendam kebencian di dalam hati kita, Bapak Ibu, gitu. Kalau memendam kebencian sakit, gitu. Sekarang ini namanya penyakit kan, Masya Allah. Ada stroke, diabetes, asam aurat, Pak. Banyak penyakit. Jangan nambah-nambahi diri kita dengan memendam kebencian pada orang lain. Kalau bisa secepatnya diselesaikan. Karena kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah loh, Bu, itu loh, Bu. Karena kesalahan antara manusia itu harus diselesaikan di dunia, Bu. Nanti kalau tidak selesai di dunia, urusannya panjang. Makanya kita nggak tahu kapan matinya. Jangan sampai meninggal masih memendam kebencian dengan orang lain. Ngeri hidup ini. Jadi lepaskan, longgarkan hati kita, jiwa kita. Ini Bapak Ibu. Insya Allah hidup kita bahagia, Pak. Mudah memaafkan, mudah memberi maaf, saling mengasihi, saling memberikan kasih sayang. Subhanallah, Bapak Ibu.
Inilah yang kelima, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, orang-orang yang menyatakan Islam sebagai agama, ini adalah satu kebahagiaan, karena Islam itu membawa keselamatan. Dia bisa merasakan nikmatnya ketika berislam, Bapak Ibu, ya. Bagaimana dia bersujud, bagaimana dia bersolawat. Ini subhanallah, ini sebuah nikmat-nikmat yang luar biasa. Termasuk bermajelis ilmu. Bapak Ibu datang ke majelis ilmu seperti ini, bahagia nggak artinya? Bahagia nggak? Bahagia, Bapak Ibu, ya. Panjenengan tahu apa hikmahnya menuntut ilmu? Antara lain, satu, dapat rahmat, dapat berkah. Langkah-langkah kaki, yang satu diangkat derajatnya, yang satu diampuni. Di atas kita ini ada malaikat loh, Bapak Ibu. Halo, ada malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya. Makanya majelis ilmu kok ngantuk, itu berarti sedang dikekep malaikat. Nggih, saking nyamannya, saking angetnya, Bah ya, saking bahagianya. Kok teklak-tekluk itu berarti sedang dikekep malaikat, Bapak Ibu nggih. Masya Allah. Niki Bapak Ibu nggih. Ini orang berilmu. Dan yang kelima, orang menuntut ilmu itu thariqon ilal jannah, jalan menuju surga. Masya Allah, Bapak Ibu nggih. Jalan menuju surga. Inilah orang-orang yang bahagia dalam hidupnya. Dia dengan ridho, dengan ikhlas menerima seruan-seruan Allah. Ada panggilan adzan, dia datangi. Ketika berjalan ada adzan, berhenti. Nggih Bu ya, Pak. Halo. Orang yang bahagia dengan Al-Quran dan Al-Hadis, Bapak Ibu, ciri sholatnya aja berbeda kalau bepergian, Bapak Ibu. Halo. Bedanya di mana, Bu? Nah, tayamum. Nah, kalau saya enggak, Bu. Jadi ketika mau berangkat, Dek, nanti kita sholat duhur di masjid sana. Kalau enggak gitu, nanti yang dipikir beda, Bu. Dek, nanti kita makan di mana? Nggih, Bu. Diingatkan, Bu, Bapak ya. Ya, Pak, nanti sholatnya lo ya, jangan sampai lupa. Karena ayah yang nyupir, ada masjid, berhenti ketika adzan. Nah, gitu, Bu. Ya. Jadi orang yang ahli masjid itu, Bapak Ibu, ahli masjid itu, yang hatinya tergantung di masjid itu, selalu ingat masjid. Yang dipikir nanti ketika bepergian kita sholat di mana. Kalau bisa, cari tempat sholat yang dekat dengan rumah makan. Nah, rumah makannya nomor 2, Pak. Oke. Setelah sholat. Ingatin Bapak ya. Ini orang bahagia, ridho dengan panggilan Allah. Malam hari dia melaksanakan sholat tahajud, meskipun berdingin-dingin, riak, tapi enjoy bermunajat pada Allah, berdialog dengan Allah. Oh subhanallah, itu bahagia, Pak. Dilanjut dengan ngaji sampai subuh, gitu. Kemudian ikut jamaah sholat subuh sampai suruh, Bapak Ibu nggih? Halo, sampai suruh kalau bisa sholat sunnah isyraq, itu Bapak Ibu ya. Panjenengan tahu itu orang yang duduk di masjid sampai dia meninggalkan masjid, tahu apa, Pak? Dapat apa? Iya, pahala haji dan umroh. Semisal pahala haji dan umroh, tamatan, sempurna. Ya, subhanallah. Allah sudah memberikan dispensasi. Kalau memang benar-benar nggak bisa haji dan umroh, halo, ya sholatlah itu, Bu, sunnah isra itu. Ini bukan berarti ketika sudah sholat sunnah isra kita nggak wajib loh ya. Halo, eman Pak Ustadz, umroh 40 juta Ustadz, haji berapa haji? 50-an lebih dikit, Bu ya. Eman
Jangan eman, Bu. Nggih. Haji umroh itu sepulang haji, Bu, diganti oleh Allah. Halo. Diganti oleh Allah. Saya haji tahun 2009, Bapak Ibu. Dengan istri dan ibu. Saya yakin ini sepulang haji, Bu, bisa beli mobil baru, Bapak Ibu. Subhanallah. Kredit waktu itu, tapi Bu. Kredit. Tapi mungkin kredit kan ya Pak, bisa beli baru dan bisa selesai, Ibu ya. Nah, ini. Jadi kita jangan eman-eman, Bu, nggih, eman-eman. Nggih. Ustadz, saya punyanya tanah, Ustadz. Ya salah, sebagian dikurangi, nggak apa-apa, boleh. Nggih. Sebagian dikurangi, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Boleh, nggih. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ketika orang yang masuk Islam dia akan merasa bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketujuh, ketika kita sebagai hamba dekat dengan kekasih kita. Siapa kasih kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat, setiap waktu kita ingat pada Allah. Ketika di mobil berzikir, ketika kita di rumah pas duduk-duduk santai, jangan lupa lantunan-lantunan zikir kita pada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita lantunkan sepuas kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah, Bapak Ibu, lantunan-lantunan kalimat-kalimat Allah ini akan menjadikan hati kita bahagia. Mau masak, ketika masak, nggih, ketika marut kambil, halo, ketika marut kelapa, sambil berzikir, subhanallah, Allahu akbar, gitu. Ketika nyuci, halo, boleh nggak? Boleh, tapi jangan di dalam toilet ya. Nggak boleh menyebut asma Allah di dalam toilet, di luar. Nah, kita berzikir pada Allah, Bu. Dan kenapapun selalu berdoa pada Allah. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu olahraga saya tenis, Bu. Tenis saja saya itu sering menyebut asma Allah, Bu. Jadi ketika mau nyerban itu saya Allahu Akbar, jedas gitu, Bu. Gak masuk, Pak Ibu. Kebanteran, Pak Ibu, nyemesnya kebanteran gitu ya, nyerbannya itu. Tapi sering masuk juga, Pak Ibu ya. Jadi Allahu Akbar. Ini kebesaran dari Allah loh, jangan dikira loh, Pak Ibu menggerakkan tangan ini, halo. Ini kuasa Allah loh, Pak, jangan dikira. Kita bisa menggerakkan tangan. Kita bisa berlari ke sana, berlari ke sana, ya, bisa mengejar bola ke situ. Ini karunia Allah. Kita baru sadar kalau sudah tangan kita nggak bisa digerakkan, baru sadar, Bapak Ibu. Makanya Allahu Akbar, cerdas. Itu, Bu, gak masuk, Bu. Kebanteran, Bapak Ibu, ya. Tapi sering masuk juga, Bapak Ibu ya, sering masuk. Jadi jangan lupa zikir, ya. Jangan lupa menyebut asma Allah, bersolawat atas Nabi. Solawat atas Nabi, Bapak Ibu. Ini terus, ya, bersolawat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di samping itu kita juga banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jangan sampai kita apa, Bu? Terlena, kita terlena dari membaca Al-Quran. Harus setiap hari diprogramkan. Jangan sampai kita tuh kadang enteng loh, Bu, 3 hari nggak ngaji, seminggu nggak ngaji, nggih Pak ya, halo, enteng tuh kadang-kadang kita meninggalkan ngaji itu. Bagi yang sudah terbiasa
luar biasa. Tiap hari harus ditandai, mungkin setelah maghrib atau setelah isya atau setelah subuh harus ditandai, Bu. Pokoknya kalau belum ngaji saya belum keluar rumah. Sebelum biasanya kan setelah subuh itu kita sudah kemana-mana, fantasiru fil arti, bertebaran di muka bumi. Sebelum berterbangan ke muka bumi kita ngaji. Rumah kita hiasi dengan Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Makanya ada tahu orang itu rumahnya adem, teduh, masuk itu anyep. Ada nggak, Bu ya? Ada nggak? Itu karena termasuk dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Niki Bapak Ibu. Jadi jangan sampai berhari-hari kita lewat, harus mewajibkan diri kita ngaji meskipun 10 ayat, 50 ayat. Saya itu setiap ngaji, Ustaz, tak kirim ke anak saya. Misalnya Al-Baqarah 20, tak kirim seret Al-Baqarah 20. Nanti ganti anak saya, oh saya juga sudah ngaji, Bi. Setiap setelah ngaji, Bu, tak kirim sampai ayat berapa. Perlunya juga mengingatkan anak. Tapi sebelumnya kita beritahu, Dek Abi nitip ya, biar tidak lupa Bi kalau ngaji sampai ayat berapa. Oh iya Bi, sampai sekarang sudah bertahun-tahun, Bu. Sehingga akhirnya anak-anak itu meniru, SMS ke saya, Bi saya sudah ngaji. Di SMS ke saya, Bu, Masya Allah, ayem, ayem hatinya Bapak Ibu. Ini kalau kita bisa seperti ini. Gitu Ibu, pas Insya Allah ada tambahan ilmu pagi ini. Konsep bahagia menurut Al-Quran. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Berdekat-dekat dengan Allah. Yang kedua, ayo, apa Bu? Jangan bersedih. Jadi hidup itu jangan sedih. Kita punya Allah. Punya Allah. Allah itu selalu membimbing kita, mencukupi kita. Ini syaratnya ya kerja, gitu. Pas sudah dicukupi terus nggak mau kerja. Yang ketiga apa Bu? Apa? Ya kita tuh milik Allah. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Yang keempat, bersabarlah, wasbir innallaha ma'as sabirin. Yang kelima, nyoh. Iya nyoh. Nah, termasuk ini amalan-amalan surga tadi. Kemudian yang keenam, orang yang Islam insya Allah dia akan selamat, bahagia dunia akhirat. Dan yang ketujuh, iya, kita dekat dengan kekasih kita. Kekasih kita itu Allah dan Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dibimbing dan dirahmati oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih. Pas nih Bapak Ibu. Kita akhiri dengan doa Apa Mbah? Ya. Oke. Silaturahim itu kan dari bahasa Arab. Akhirnya berkembang menjadi silaturahmi dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi artinya itu tadi Pak, menyambung tali kekerabatan yang masih ada hubungan dengan darah. Secara lebih luas dengan orang lain, sanak kerabat, teman, tetangga. Niki Pak, hanya istilah bahasa saja. Pun terima kasih. Monggo kita berdoa semoga Allah merahmati hidup kita, anak-anak kita sukses fid dunya wal akhirah, keluarga kita keluarga yang baiti jannati, dan kelak kita akan meraih surganya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, keturunan yang qurrata ayun, dan jadikan anak-anak kami, generasi kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah wajah kami ya Allah wajah yang wajahun malihun, wajah yang berseri-seri ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan kami lisan yang selalu berkata dengan benar, yaitu lisanun fasihun. Dan jadikanlah hati kami hati yang qalbun taqiyun, dan jadikan tangan kami yadun sakhiyun, tangan yang suka berderma, suka membagi orang lain, dan suka membantu meringankan orang lain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan. Bagi saudara kami yang NU, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Bagi sahabat kami yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Dan bagi saudara kita yang Muhammad NU, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.